Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septiana dengan NPM 23201030095 dari Rombel K1 Keuangan. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan tahap ke-1. Baik, adapun perusahaan-perusahaan yang dianalisis di periode 2023 hingga 2024. Yang pertama yaitu PT Arta Mahia Investama Tbk dengan kode emiten AIMS. Jadi perusahaan ini sebelumnya bergerak di industri batubara, kemudian beralih ke industri gaya hidup pada tahun 2023. Kemudian yang kedua yaitu PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk dengan kode emiten BESS. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha transportasi perairan laut dan sungai. Kemudian yang ketiga yaitu PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk dengan kode emiten BSML. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa yang menyediakan pelayanan angkutan modal laut dan penyediaan jasa logistik. Kemudian kita beralih dan masuk ke hasil proyek 1 bagian analisis modal kerja. Jika kita lihat di operating working capital, BSML dan BESS mengalami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2024 dan ini mengindikasi adanya ekspansi perusahaan. Sedangkan AIMS turun cukup drastis hingga ke 5,9 juta rupiah di tahun 2024 dan ini menandakan terhentinya aktivitas operasional secara masif. Kemudian kita beralih ke operating working capital to sales ratio. Dapat dilihat bahwa ketiga perusahaan ini mengalami pembengkakan rasio di tahun 2024 dan ini menjadi sinyal memburuknya efisiensi modal kerja di tahun 2024 yang berpotensi menekan laba operasional mereka. Kemudian, jika kita beralih ke operating working capital turnover, perputaran ini melambat tajam pada seluruh perusahaan. BESS dari 8,68 menjadi 3,81 kali dan BSML dari 10,43 menjadi 4,71 kali, yang ini menandakan penurunan efisiensi perputaran uang tunai. Sedangkan AIMS ini menjadi terjun yang paling ekstrim dari 470,6 menjadi 43,88 yang menandakan matinya aktivitas pendapatan perusahaan. Kemudian, jika kita beralih ke tekanan likuiditas dan piutang dan utang, jadi kita masuk ke account receivable turnover and average days in receivable. Jadi jika kita lihat, BESS ini perputarannya anjlok hingga ke 3,65 kali dan ini memicu lonjakan umur piutang hingga nyaris 100 hari. Ini mengindikasi bahwa krisis likuiditas akibat dana yang tertahan di pelanggan. Sedangkan BSML ini kinerjanya paling solid, perputarannya terjaga di 14,23 kali dengan waktu tagih yang cepat di 25,65 hari. Sedangkan AIMS ini nihil karena ketidakadaan saldo piutang dan ini indikasi transaksi cash basis. Sedangkan kita pindah lagi ke account payable turnover and average days in payable. Jadi jika kita lihat, BESS perputarannya ini melambat ke 14,11 kali yang memicu mundurnya pelunasan utang hingga 25,87 hari. Dan ini indikasi kuat menahan kas akibat krisis likuiditas. Sedangkan BSML kinerjanya menurun, waktu pelunasan utang menjadi 13,45 hari. Indikasi mulai waspada dan berusaha mengamankan posisi kas karena aliran dana masuk tidak secepat tahun lalu. Lagi-lagi, AIMS ini bersifat nihil karena vakumnya aktivitas operasional sehingga saldonya bersifat nol. Kemudian, kita beralih ke bagian realita persediaan dan produktivitas aset. Kita lihat di net long term asset turnover, BSML ini menjadi paling produktif di 1,32 kali. Kemudian BESS ini kurang efisien karena rasionya turun menjadi 0,66 kali. Sedangkan AIMS lagi-lagi terjun paling ekstrim menjadi 0,07 kali sehingga aset murni ini jadi beban tak produktif. Kemudian kita beralih ke PPE turnover. Ya, BSML ini lagi-lagi memimpin efisiensi di 1,32 kali sehingga tiap Rp1 aset tetap mampu mencetak lebih dari Rp1 penjualan. Sedangkan BESS memiliki rasio yang rendah di angka 0,7 kali. Sedangkan AIMS lagi-lagi merosot tak wajar dari 630,69 kali menjadi 23,33 kali. Ini menandakan terbengkalainya aset fisik seiring matinya operasi.
Kemudian, jika kita lihat inventory turnover and average days in inventory, ini bersifat nol karena tidak adanya saldo persediaan pada seluruh entitas. Kemudian, kita masuk ke bagian 1 hasil proyek 2 di analisis likuiditas. Jadi, BESS ini ketiga rasionya meningkat signifikan, sehingga performa likuiditas terbaik, perusahaan punya aset lancar dan kas yang melampaui seluruh utang lancarnya, sehingga sangat aman dari risiko gagal bayar. Sedangkan BSML sendiri, tren rasio cenderung turun, terutama di kas. Likuiditasnya masih stabil, tetapi mulai mengkhawatirkan. Perusahaan ini sangat bergantung pada aset non-kas karena uang tunai mereka hampir habis. Sedangkan AIMS, angka rasionya di bawah 0,01 kali, dan ini kondisinya sangat lemah. Perusahaan tidak punya dana yang cukup untuk menutupi kewajiban lancar dan indikasi kuat operasional macet. Kemudian, kita beralih ke bagian 2, analisis solvabilitas. Jadi, AIMS lagi-lagi rasionya melonjak ekstrim, sehingga ini resiko finansial sangat tinggi karena struktur modal didominasi 91% oleh utang. Perusahaan ini hampir sepenuhnya bergantung pada pinjaman pihak luar dibandingkan modal sendiri. Kemudian BESS rasionya terus menurun, sangat sehat dan konservatif. Perusahaan lebih mengandalkan modal sendiri dan meminimalkan penggunaan utang dalam pendanaan asetnya. Sedangkan BSML, rasio utang sedikit menurun dan ada upaya perbaikan struktur modal, proporsi utang mulai dikurangi agar lebih seimbang dengan ekuitas perusahaan. Sehingga, berdasarkan analisis laporan keuangan periode 2023 hingga 2024, PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk atau BESS ini menunjukkan kondisi finansial yang paling sehat dengan likuiditas tinggi dan struktur modal yang konservatif, meskipun menghadapi tantangan pada efisiensi penagihan piutang. Sementara itu, BSML tampil sebagai perusahaan paling produktif dalam mengelola aset tetap untuk menghasilkan penjualan, serta menunjukkan upaya perbaikan struktur modal meski cadangan kasnya mulai menipis. Sedangkan AIMS berada dalam kondisi kritis akibat penghentian aktivitas operasional secara masif yang menyebabkan aset menjadi tidak produktif serta beban utang yang sangat ekstrim mencapai 91% dari total modal, sehingga memicu risiko finansial dan gagal bayar yang sangat tinggi. Dengan demikian, kondisi umum mencerminkan bahwa meskipun sebagian perusahaan ini masih bertahan, secara keseluruhan terjadi pelemahan kinerja keuangan yang perlu diantisipasi melalui peningkatan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.